LK 3.1 Menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Negeri 1 Sidorejo, Jalan Meloan nomor 32 Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal berbasis HOTS pada mata pelajaran IPAS, materi akibat rotasi dan revolusi bumi melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL siswa kelas 6. Penulis Fahma Alfiana, tanggal 23 November 2022. Situasi. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal berbasis HOTS pada mata pelajaran IPAS, materi akibat rotasi dan revolusi bumi. Adapun faktor yang menyebabkan siswa kelas 6 belum mampu menyelesaikan soal berbasis HOTS, yaitu karena siswa belum terbiasa dalam menyelesaikan soal berbasis HOTS. Siswa masih memerlukan bantuan orang lain dalam menyelesaikan soal dan pemahaman materi yang kurang. Dalam menyelesaikan soal HOTS, terkadang guru perlu memberi stimulus pada siswa agar dapat menyelesaikan soal tersebut. Selama ini, pembelajaran yang dirancang guru juga belum menggunakan model inovatif yang membuat siswa berpikir tingkat tinggi, serta indikator pada soal yang dikembangkan guru masih pada tingkat C1 sampai C3. Praktik ini penting dibagikan karena pemanfaatan model Project Based Learning merupakan model pembelajaran inovatif yang berorientasi pada siswa dan dalam proses pembelajarannya, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan prinsip 4C, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas dalam prosesnya. Peran saya dalam praktik ini yaitu sebagai aplikator dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah meneliti dan menemukan solusi dengan memilih model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakter materi pembelajaran, saya juga bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti proses pembelajaran yang dilakukan. Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 1. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek melebihi waktu yang telah disepakati yaitu 40 menit. Terdapat satu kelompok yang kurang aktif saat berdiskusi dalam menyelesaikan proyek. Siswa belum terbiasa dengan soal berbasis HOTS hanya pada kemampuan C1 sampai C3. Yang terlibat dalam mencapai tujuan tersebut adalah 1. Siswa kelas 6 SD Negeri 1 Sidorejo sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. 2. Dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing mahasiswa melaksanakan PPL. 3. Kepala sekolah sebagai koordinator dan pengawas dalam kegiatan PPL. 4. Teman mahasiswa PBG sebagai observer yaitu Pak Ali dan Bu Feni. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan? Yang pertama, pada sintaks menyusun jadwal, guru dan siswa bersama-sama membuat kesepakatan. Siswa diberikan kesempatan untuk terlibat dalam menyusun jadwal. Siswa diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya tentang lama waktu penyelesaian proyek. Dengan demikian, siswa menjadi lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek sesuai waktu yang telah ditentukan oleh siswa sendiri. Pada sintaks memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, guru aktif memotivasi kelompok agar kelompok yang pasif menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan proyek. Berikut langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Yang pertama, kegiatan pembuka. Dimulai salam, cek kehadiran siswa, menyanyikan lagu nasional himne guru, memberikan motivasi dengan penyampaian reward, tepuk sukses, menyampaikan pertanyaan pemantik dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Yang pertama, pertanyaan mendasar.
siswa mengamati video dan berita tentang fenomena siang dan malam. Mendesain perencanaan produk, siswa dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok mendapat 1 LKPD dan diminta menyiapkan alat dan bahan yang sudah dibawa dari rumah. Menyusun jadwal pembuatan, guru dan siswa bersama-sama membuat kesepakatan waktu penyelesaian proyek selama 40 menit. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau perkembangan proyek yang harus diselesaikan masing-masing kelompok, yaitu membuat alat peraga rotasi dan revolusi bumi. Menguji hasil. Masing-masing kelompok bergantian mempresentasikan proyeknya. Guru menampilkan video dan meminta masing-masing kelompok menguji kesesuaian hasil kerja kelompoknya dengan video yang ditampilkan. Evaluasi pengalaman belajar. Guru memberikan penguatan dan mengapresiasi kerja masing-masing kelompok. Kegiatan penutup. Guru membimbing siswa untuk menyampaikan refleksi dan kesimpulan pembelajaran. Penyampaian umpan balik, mengerjakan soal evaluasi, tindak lanjut, dan doa. Mempersiapkan fasilitas dan media yang digunakan, yaitu ruangan kelas 6, laptop, proyektor, speaker, alat dan bahan membuat peraga rotasi dan revolusi bumi. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu ruang kelas yang kondusif serta representatif untuk melaksanakan pembelajaran dan pengambilan video. Media pembelajaran berupa berita tentang fenomena siang dan malam, video tentang fenomena siang dan malam, alat dan bahan membuat peraga rotasi dan revolusi bumi, yaitu plastisin warna hijau, biru, orange, kayu, dan kawat, PPT media pembelajaran, LKPD kelompok, dan soal evaluasi. Refleksi hasil dan dampak. Setelah diterapkan model pembelajaran Project-Based Learning pada PPL 4, maka siswa mengalami peningkatan kemampuan menyelesaikan soal berbasis HOTS. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai dari 6 siswa yang mengikuti pembelajaran sudah di atas KKTP. Rata-rata hasil belajar pada aspek pengetahuan yang diambil dari nilai soal evaluasi sebesar 82. Keseluruhan siswa mendapat nilai di atas KKTP dan persentase kelulusan sebesar 100%. Berdasarkan hasil survei siswa, diketahui respon keseluruhan siswa, yaitu mereka merasa senang selama pembelajaran. 86% siswa menyampaikan bahwa kemampuan penguasaan materi guru sudah baik. 94% siswa menyampaikan kemahiran guru dalam belajar juga baik. Sedangkan hasil pengisian lembar observasi oleh rekan sejawat diketahui bahwa praktek pembelajaran inovatif yang diharapkan sudah konsisten terlihat dari awal sampai akhir. Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh penguasaan guru dalam melaksanakan setiap sintaks project-based learning. Selain itu, soal evaluasi harus dirancang dengan baik agar dapat memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal harus dikembangkan berdasarkan masalah kontekstual yang terjadi di sekitar siswa. Bentuk soal beragam dan dikembangkan berdasarkan indikator pada tingkat C4 sampai C6. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya, yaitu pengelolaan waktu, agar siswa dapat menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan dan guru harus aktif memotivasi masing-masing kelompok agar aktif dalam berdiskusi. Pembelajaran dari keseluruhan proses dan aktivitas yang telah dilakukan guru, yaitu pemanfaatan model pembelajaran inovatif Project-Based Learning, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal berbasis HOTS. Guru harus membiasakan diri untuk kreatif dalam memilih model pembelajaran yang dapat membuat siswa memiliki karakter 4C, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Selain itu, soal yang dikembangkan guru harus dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, memiliki basis permasalahan kontekstual, dan menggunakan bentuk soal beragam, serta indikator dalam soal berbasis HOTS yang akan dikembangkan harus meliputi 3 indikator, yaitu menganalisis atau C4, mengevaluasi, dan mengkreasi atau C6.